هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab yang berjudul Ihdar min sawairil dunubi wa su'il khatimati. Ihdar waspadalah dari sawair ad-dunub, dosa-dosa kecil, wa su'il khatimah dan su'ul khatimah. Imam An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, iyaki wa muhaqqaratil a'mali fa inna laha minallahi taliban." Wahai Aisyah, hendaklah engkau waspada terhadap sikap meremehkan amal, karena sesungguhnya itu akan kemudian dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Hendaklah kalian waspada terhadap sikap meremehkan dosa. Ibnu Battal mengatakan, "Bitaghibi khatimatil amali 'anil abdi hikmatun balighatun wa tadbirun latifun." Ketidaktahuan seorang hamba tentang penutup amalnya, ya akhir dari amalnya, ini terdapat hikmah yang mendalam, dan juga terdapat pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat mendalam. Kenapa demikian? Li'annahu law alima, karena apabila seorang hamba tahu bagaimana keadaan dia tutup amalnya, wa kana najian, dan dia tahu bahwasanya kelak nanti dia akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses, dia tutup dengan amal yang baik, maka a'jabah, dia akan menjadi ujub, wa kasula, dan dia akan malas beramal karena sudah tahu hasilnya baik. Wa in kana halikan isdada utuwan, dan apabila dia ketahui bahwasanya dia tutup amalnya dalam keadaan menjadi orang yang binasa, isdada utuwan, maka nanti dia akan bertambah sombong. Oleh karena itulah khujiba anhu dzalik, masalah bagaimanakah keadaan seorang hamba menutup amalnya, akhir dari seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala tutup. Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan kepada manusia. Dzalika liyakuna bainal khaufi war raja'i. Hal ini Allah Subhanahu wa taala lakukan supaya seorang hamba itu senantiasa berada di antara dua sikap dan perasaan, yaitu sikap dan perasaan takut dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawa at-Tabari an Hafs bin Humaid. Imam at-Tabari meriwayatkan dari Hafs bin Humaid, beliau mengatakan, qultu libnil Mubarak. Hafs bin Humaid pernah mengatakan kepada Ibnul Mubarak, ra'aitu rajulan qatala rajulan dzulman. Suatu ketika saya pernah melihat ada seorang laki-laki membunuh laki-laki yang lain karena zalim, ya, secara zalim. Faqultu fi nafsi, kemudian saya berkata kepada diri saya sendiri, ana afdalu min hada, saya lebih baik daripada laki-laki si pembunuh tadi, karena saya enggak bunuh. Faqala, maka Ibnul Mubarak pun berkomentar, amnuka ala nafsika asyaddu min danbihi. Rasa amanmu pada dirimu bahwasanya kamu menganggap kamu tidak akan pernah melakukan itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih parah daripada dosa yang dilakukan oleh sang laki-laki pembunuh.
Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak ini menjadi nasihat dan pelajaran bagi kita bersama dalam masalah menyikapi kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh orang lain. Itu dengan kita jangan merasa aman bahwasanya kalau kita di posisi orang tersebut kita pasti berhasil, belum tentu. Sekarang ada saudara kita yang terjerumus dalam maksiat, maka yang kita pikirkan adalah seandainya saya di posisi saudara saya, kira-kira saya bisa lulus ujian tidak ya? Apakah Anda yakin kemudian bisa lulus ujian, ataukah sama sebagaimana saudara Anda yang kemudian gagal ujian? Ini adalah sikap yang bijak. Jangan kemudian kita merasa, wah saya lebih baik, saya nggak kayak gitu kok. Justru rasa aman kita terhadap diri kita, kemudian kita yakin kita pasti berhasil ketika dihadapkan kondisi sebagaimana saudara kita, dikatakan oleh Ibnu Mubarak itu jauh lebih berbahaya. Qala Tabari mengomentari apa yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak. Imam At-Tabari mengatakan, kenapa Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya rasa amanmu terhadap dirimu sendiri itu jauh lebih parah dan berbahaya daripada dosa orang yang membunuh tadi? Maka Imam At-Tabari menjelaskan, li'annahu la yadri ma ya'ulu ilaihi al-amru. Karena dia tidak tahu bagaimana akhir keadaannya. Boleh jadi sekarang dia berbuat maksiat, namun siapa sangka nanti dia tutup akhirnya dengan akhir yang baik atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La'alal qatil an yatuba, boleh jadi sang pembunuh nanti malah bertobat, fatuqbalu taubatuhu, dan tobatnya diterima. Wala alladhi ankara alaihi yuhtamu lahu bi khatimati su'i, dan boleh jadi malah yang orang yang mengingkari perbuatan sang pembunuh tadi, dia menutup amalnya dengan su'ul khatimah. Dia menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Siapa tahu demikian. Maka tidak ada di antara kita yang bisa kemudian dengan pasti menjamin bahwasanya kita pasti husnul khatimah, tidak ada. Baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Bahkan untuk orang-orang yang kemudian kita lihat dia meninggal di medan jihad, kita katakan insya Allah syahid, dengan kita tambahkan insya Allah. Kenapa? Karena yang mengetahui urusan seorang hamba itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita pastikan bahwasanya si fulan pasti syahid, si alan pasti syahid, tapi kita katakan syahid insya Allah. Maka untuk hal yang kemudian jelas di mata kita bahwasanya si fulan ini meninggal dalam keadaan di medan jihad, itu saja kita katakan insya Allah. Lalu bagaimana dengan orang lain yang kemudian tidak dengan mata kepala sendiri kita bisa lihat amalannya? Cuma dianggap katanya orang soleh, katanya wali, kemudian dinisbatkan al-maghfurlah, yang diampuni Allah. Siapa yang bisa kemudian menjamin dia diampuni? Dan sebaliknya, kita pun tidak boleh untuk kemudian mengatakan bahwasanya si fulan, oh pasti ini dia tutup akhirnya dengan su'ul khatimah. Karena kita tidak bisa pastikan hal tersebut, karena itu adalah termasuk ilmu ghaib yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, Allah berikan hidayah kepadanya sehingga dia bertobat dari dosanya. Namun sebaliknya, orang yang dia merasa lebih baik dari orang lain, merasa ujub, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan buruk. Siapa yang bisa mengetahui? Oleh karena itulah, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ibnu Mubarak, hendaknya ketika kita melihat saudara kita dalam musibah, mungkin kita katakan gagal dalam ujian yang Allah berikan kepadanya, maka jangan pernah
menilai diri kita lebih baik daripada saudara kita tadi, karena boleh jadi ketika kita di posisi yang sama sebagaimana saudara kita, kita pun belum tentu lulus ujian. Apabila Anda tahu ada orang yang berzina, apabila Anda tahu di antara saudara Anda kemudian ada yang meninggalkan sholat dan yang lainnya, maka sikap yang tepat adalah kita doakan hidayah kepada saudara-saudara kita tadi, dan kita coba dudukkan posisi kita. Seandainya saya di posisi si fulan, itu kira-kira kita lulus ujian atau tidak, sehingga kita tidak menjadi ujub dan tidak kemudian meremehkan orang lain. Kemudian pembahasan berikutnya adalah limadha nasumu an-nafilata. Kenapa kita berpuasa sunnah? Ya, kata nafilah ini merupakan istilah lain untuk kata sunnah. Sunnah dalam artian ibadah yang dilakukan ini mendapatkan pahala, berhak mendapatkan pahala, namun ketika ditinggalkan tidak berhak mendapatkan dosa. Karena nama lain sunnah dengan pengertian ini itu adalah nafilah. Kenapa kita berpuasa sunnah? Limadha nasumun nafilata mithlal itsnain wal khamis wal ayyama al bid wa ghairaha. Limadha nasumu an nafilata, kenapa kita berpuasa sunnah? Mithlal itsnaini wal khamisi, semisal puasa Senin dan Kamis, wal ayyami al bidi wa ghairiha, dan puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15, wa ghairiha, dan puasa sunnah yang lain. Alasannya adalah yang sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini. Alasan yang pertama adalah li'anna min abwabil jannah babar rayyan. Karena di antara pintu surga itu ada pintu yang bernama pintu rayyan. Wa huwa lil muktsirina minasyam, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang banyak berpuasa. Kama fil hadithi al-muttafaqi alaihi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sebagaimana kita ketahui, rayyan artinya adalah rasa segar karena hilang dari haus. Rasa segar yang kita rasakan karena haus hilang. Maka ada pintu surga yang kemudian dinamakan rayyan, yang secara bahasa makna rayyan tadi adalah hilang rasa segar karena hilangnya haus. Karena memang di antara yang kemudian dirasakan oleh seorang yang berpuasa dan banyak berpuasa itu adalah dia merasa gembira ketika berbuka puasa dengan hilang hausnya. Yang kemudian di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala balas hamba tersebut dengan balasan yang spesial, yaitu diperuntukkan baginya satu pintu khusus, yaitu pintu yang dinamakan sebagai babur rayyan. Kemudian alasan yang kedua adalah li'anna Allaha yuhibbus siyama, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah puasa. Faqad qala subhanahu fil hadithi al-qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang firman Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan secara makna saja. Jadi hadis qudsi itu adalah cerita dari Nabi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, cuman Nabi ceritakan secara makna. Adapun lafadznya boleh jadi ada yang berbeda, namun esensinya tetap sama. Ini yang membedakan hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Rabbul Alamin, itu secara lafadz dan makna. Lafadznya ya tidak berubah. Allah berfirman demikian, Nabi sampaikan demikian. Allah maknai demikian, Nabi sampaikan maknanya demikian. Sama sekali tidak ada perbedaan dan perubahan. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini Nabi sampaikan firman Allah secara makna. Adapun lafaz boleh jadi ada yang berbeda, tapi esensi masih bertahan. Maka Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam sebuah hadis yang qudsi, illa siyama, semua amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang nanti akan membalas ibadah puasa tersebut yang dilakukan oleh hambaku. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, muttafaq alaih artinya disepakati kesahihannya oleh dua imam ahli hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Sehingga sering diterjemahkan muttafaq alaih dengan HR Bukhari Muslim. Ya, secara bahasa muttafaq alaih itu disepakati kesahihan atasnya. Siapa yang menyepakati? Bukhari dan Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya yang membalas ibadah puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Para ulama menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya pahala dari ibadah puasa itu tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar kelak di hari akhirat. Adapun pahala untuk amalan yang lain ini bisa dijadikan sebagai alat tukar. Maka ketika seseorang itu mendolimi orang lain dan belum terselesaikan masalahnya di dunia, dan yang didolimi itu belum dan tidak memaafkan yang mendolimi, maka kemudian pahala amal dari yang mendolimi diberikan kepada yang didolimi kelak di hari akhirat. Sampai kemudian pahalanya itu habis. Kalau habis, ya kemudian dosa dari orang yang terdolimi dibebankan kepada orang yang mendolimi sebagaimana yang kita ketahui. Jadi bisa jadikan alat tukar. Kecuali pahala puasa. Pahala puasa nggak bisa. Allah sendiri yang nanti akan membalas, dan seberapa besar balasan dari Allah terhadap ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba. Allah simpan, dan Allah tidak jadikan sebagai maka dengan kita lakukan banyak puasa, tentunya kalau puasa wajib ini sebuah keharusan. Yang dibicarakan di sini adalah puasa sunnah, yang di sini kita jadikan sebagai ajang perlombaan kita sebagai orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita perbekali diri kita dengan banyak puasa sunnah, maka sekiranya apabila puasa sunnah kita merupakan puasa sunnah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita punya tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak bisa diotak-atik. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, karena Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi yang lain kecuali karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa. Ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. 70 musim, yaitu 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajah orang yang dia ahlus siyam dari api neraka sejauh 70 tahun. Rawahul Bukhari. Apa hikmahnya? Kenapa kok sampai kemudian balasan dari Allah untuk orang yang berpuasa itu sedemikian hebatnya? Allah jauhkan dari api neraka selama sejauh perjalanan 70 tahun. Karena dengan seseorang itu dia menghamba kepada Allah dalam bentuk rajin berpuasa, maka ketika dia berpuasa dia kontrol hawa nafsunya.
Yang secara umum hawa nafsu ini adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada neraka. Maka semakin kita banyak puasa, semakin jauh kita dari api neraka. Apabila dengan puasa kita berusaha untuk mengontrol hawa nafsu kita. Semakin kita banyak berpuasa, maka semakin jauh kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, beliau sampaikan bahwasanya neraka itu dibakari hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Sehingga banyak di antara kita yang mendekat. Nah, apa di antara penawarnya? Puasa. Karena dengan puasa ini kita tahan hawa nafsu kita dan semakin jauhlah kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala apabila puasa yang kita kerjakan ini adalah sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan terutama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-jaza min jinsil amal, yang namanya balasan dari Allah itu sebanding dan sejenis dengan amal yang kita lakukan. Maka apabila kita di dunia tahan hawa nafsu kita, maka di akhirat Allah akan jauhkan dari neraka. Kemudian alasan yang keempat, li'anna siyama lahu farhatun wa ladzatun. Karena dalam ibadah puasa terdapat rasa gembira dan juga terdapat rasa kelezatan, lezat. Yas'uru biha man dawama alaihi, yang ini bisa dirasakan oleh orang yang merutinkan ibadah puasa. Dalam kitab Sahih Bukhari terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, walis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Dan ada kedua kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitri. Ketika dia berbuka, maka dia gembira ketika dengan dia berbuka. Dia bisa makan kembali, dia bisa kemudian minum kembali dan melakukan hal-hal yang ketika puasa dilarang oleh Allah, dia bisa lakukan kembali. Maka dia bergembira dengan hal itu. Wa idza laqiya rabbah, dan apabila dia kelak berjumpa dengan Rabbnya, fariha bisaumi, maka dia akan bergembira karena mendapatkan pahala dari Allah disebabkan karena dulu di dunia dia berpuasa. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kaum muslimin sekalian, puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu sekiranya adalah tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui kemampuan manusia untuk menanggung perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa pahami, ambil kesimpulan bahwasanya puasa yang terbaik dan puasa yang maksimal itu bisa ditanggung manusia adalah dengan waktu yang telah Allah tetapkan, yaitu dari subuh sampai kemudian terbenam matahari. Itulah beban yang secara umum manusia bisa tanggung untuk berpuasa. Lebih dari itu pasti bermadharat. Lebih dari itu pasti bermadharat. Dan kurang dari itu pasti faedahnya tidak maksimal. Karena kadarnya sudah Allah tentukan, bebannya sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk menjadi puasa yang terbaik, dan inilah kadar yang secara umum manusia bisa tanggung. Kecuali untuk golongan manusia yang Allah kecualikan, bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir, maka tidak wajib untuk puasa. Bagi yang sudah lanjut usia tidak bisa puasa, maka dia wajib bayar fidyah misalkan. Tapi umumnya manusia, kemampuan maksimal dia bisa menanggung untuk tidak makan, tidak minum, itu adalah dengan kadar yang Allah tentukan dalam ibadah puasa. Lebih dari itu akan bermadharat. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan untuk puasa wisol, puasa dengan model wisol, yaitu puasa dengan model menggabungkan buka dan sahur di waktu sahur. Jadi ketika buka dia nggak buka,
tapi nanti gabungkannya di waktu sahur. Maka puasa dengan model seperti ini itu hanyalah khusus boleh dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh dilakukan oleh umat Muhammad. Ini khususiyah bagi Nabi SAW. Untuk umat Muhammad nggak boleh. Atau setidaknya sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa demikian? Karena di antara hikmahnya Allah telah tetapkan kadar beban puasa untuk kemudian inilah yang maksimal ditanggung oleh manusia itu segini, maka jangan lebih dari itu. Adapun Nabi SAW Allah berikan kelebihan dalam hal ini dan khususiyah yang tidak boleh kemudian dilakukan oleh umumnya umat Muhammad SAW yang lain. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, bahkan menyetujui adanya kegembiraan ketika seseorang itu bisa minum lagi, makan lagi, kemudian bisa melakukan hal-hal yang tadinya terlarang ketika berpuasa. Ya, artinya di sini Islam tidak 100% menganggap nafsu itu terlarang dan negatif. Ada hawa nafsu yang itu disetujui dan memang normalnya dimiliki manusia, yaitu nafsu makan, nafsu minum. Ketika selaras dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya maka ini menjadi sesuatu hal yang baik. Tapi ketika hawa nafsu ini kemudian tidak dikontrol dengan wahyu, nah itulah menjadi hawa nafsu yang buruk. Maka Islam tidak kemudian 100% menilai hawa nafsu itu buruk, tidak. Hawa nafsu yang buruk adalah sekiranya ketika tidak dikontrol dengan wahyu. Makanya oleh karena itulah Islam itu pasti sesuai dengan fitrah manusia. Islam tidak pernah melarang manusia menikah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk umatku. Dan Nabi menikah. Dan di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah dengan menikah. Maka menikah ini adalah sekiranya hawa nafsu yang semua manusia miliki, kebutuhan untuk menikah. Namun hawa nafsu ini harus dikontrol dengan wahyu, tidak boleh kemudian kita lepaskan sebebas-bebasnya. Maka Islam adalah agama yang mu'tadil, proporsional. Di satu sisi tidak kemudian 100% mengikat hawa nafsu, melarang hawa nafsu, namun di sisi yang lain tidak pula melepas hawa nafsu sebebas-bebasnya. Maka mu'tadil, pertengahan, proporsional. Maka orang yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tanggungkan beban untuknya dan dia bisa laksanakan. Dan orang yang berlebihan dalam masalah agama adalah orang yang melebihi batas beban yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan untuknya. Maka justru kita katakan dia bukan orang suci. Maka keliru sebagian orang yang kemudian dengan tidak menikah menganggap itu adalah perbuatan suci. Keliru sebagian orang yang kemudian tidak makan daging untuk kemudian mengatakan ini perbuatan baik, perbuatan suci. Kita katakan bukan. Justru itu berlebihan, melebihi batas. Itu sikap hulu dalam beragama. Maka demikian pula dalam puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, umatku senantiasa akan dalam keadaan baik sepanjang mereka menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena ini beban sudah Allah tentukan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, maka jangan berlebihan. Kalau waktunya buka, segera berbuka. Dan Nabi katakan akan senantiasa berada dalam kebaikan umat Muhammad, umatku, selama melakukan hal ini. Kenapa? Ya itu memang sudah beban yang Allah tanggungkan, Allah ukur sesuai dengan beban manusia, maka jangan berlebihan.
Kemudian yang kelima, li'anna siyama yashfa'u lil 'abdi yaumal qiyamah kama fil hadits alladzi rawahu Ahmad wa shahahahu Al-Albani. Karena puasa ini di hari kiamat kelak bisa memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya, kepada hamba, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian alasan yang keenam, li'anna da'watas shaimi mustajabatun, karena doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi salatsu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama adalah da'watus shaimi, doanya orang yang berpuasa. Yang kedua adalah da'watul madlumi, doanya orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga adalah da'watul musafiri, doanya orang yang bersafar. Rawahul Baihaqi wa shahahahu Al-Albani. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Maka di antara doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk keutamaan bulan Ramadan itu adalah di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan mustajabnya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara keistimewaan Ramadan adalah wa yustajabu fihi ad-du'a. Dan di bulan Ramadan doa-doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di bulan Ramadan ini kita memilih waktu umum mustajabnya doa, contohnya misalkan sepertiga malam terakhir, maka kadar mustajab doa tersebut itu akan semakin berlipat ganda. Karena yang pertama, kita lakukan ini di bulan Ramadan. Yang kedua, kita berniat di pagi harinya untuk berpuasa. Maka dengan kita pilih waktu yang secara umum ini dikatakan oleh Nabi waktu mustajabnya doa, misalkan sepertiga malam terakhir, ini akan jauh lebih mustajab ketika dilakukan di bulan Ramadan. Dan kemudian karena kita berniat di pagi harinya mau puasa, maka mustajabnya jauh berlipat-lipat. Ini berbeda dengan bulan selain Ramadan. Maka untuk sepertiga malam terakhirnya, ya ibarat kalau kita pakai hitungan, ya mustajabnya itu 1, sedangkan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat mustajabnya. Bahkan ketika kita tidak memilih waktu yang secara umum mustajab, asalkan kemudian itu di bulan Ramadan di pagi hari misalkan, itu pun sudah mustajab. Kenapa? Karena kita berdoa pertama di bulan Ramadan, yang kedua karena ketika berdoa dalam keadaan puasa. Maka momen Ramadan ini adalah momen untuk kita banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, banyak salat malam, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda isi puasa Anda dengan banyak tidur. Jangan Anda isi puasa Anda dengan banyak menghabiskan waktu sambil nunggu buka puasa dengan hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat. Tapi manfaatkan momen puasa kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ruginya bagi kita yang berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, wa hunaka fawaid sihhiyah, fawaidu sihhiyatun lil jismi minasyami. Dan di sana terdapat faedah-faedah berkaitan dengan masalah kesehatan badan dari ibadah puasa. Yang tentunya ini perlu kita baca dari penelitian ilmu kedokteran. Walidzalika, oleh karena itulah yang bagi alaina, seyogyanya bagi kita, an-nujahida anfusana, kita lawan hawa nafsu kita. Kita bermujahadah lisyamin nafilati, untuk kemudian semangat melakukan puasa sunnah. Wa nasdadu minal hasanati qoblal mamati, dan kita perbanyak amal-amal kebaikan sebelum kematian kita. Al hayatu fursatun li fi'lil khairati, karena sesungguhnya kehidupan ini merupakan kesempatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Adapun
Adapun setelah meninggal itu adalah waktul jaza, waktu pembalasan, bukan waktu beramal. Maka waktu amal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan hal tersebut. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di bab berikutnya adalah sebuah bab yang tidak kalah menariknya dan juga tidak kalah luar biasa. Nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini adalah berkaitan dengan ibadatun fi auqatis siddati. Adanya ibadah-ibadah yang hanya ada di waktu-waktu susah. Di waktu senang nggak ada. Jadi ada ibadatun, ibadah-ibadah fi auqatis siddati yang hanya ada di waktu-waktu kita susah. Masyuruka lau asobaka hamun sadidun. Bagaimana perasaan Anda seandainya Anda ditimpa kesedihan yang luar biasa, audainun kabirun, atau hutang yang besar, au maradun khatirun, atau penyakit yang berbahaya, au ja'aka khabaru wafati zaujatika, atau datang kepada Anda berita tentang meninggalnya istri Anda, au hadithu sayyaratin adda ila wafati ibnika, atau terjadinya sebuah kecelakaan kendaraan, kecelakaan mobil yang menyebabkan anak laki-laki Anda meninggal. Bagaimana perasaan Anda? Ayuhal ahibbah, wahai saudaraku yang saya cintai, inna hunaka ibadatun, maka di sana terdapat berbagai macam ibadah. La tadharu, yang ibadah ini tidaklah bisa kelihatan dan nampak, illa fi auqatis siddati, kecuali di waktu-waktu susah. Minha, di antara ibadah tersebut adalah yang pertama as-sabru, sabar, kesabaran, waridho, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, wal yakinu, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wat tawakkulu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadarru'u, tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, wal ibtihalu, berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inkisaru, dan merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iftiqaru, dan perasaan begitu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wat taslimu, dan pasrah 100%, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tuma'ninatu, dan ibadah tuma'ninah, yaitu merasa tenang dan tentram hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ridho, yakin, tawakal, tadarruk, kemudian ibtihal. Ibtihal itu artinya berdoa dengan sepenuh hati. Kemudian inkisar. Inkisar itu maksudnya, inkisar itu artinya terpecah. Maksudnya adalah merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Kalau kita ditimpa musibah, kemudian ada waktu di mana kita stuck, nggak bisa memikirkan solusi apapun. Kita betul-betul putus asa, nggak bisa apa-apa. Kemudian kita merasa bahwasanya hanya Allah yang bisa membantu. Nah, itu al-inkisar di sini. Itu merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Dan ini juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iftiqar, yang merasa begitu membutuhkan Allah. Taslim, pasrah 100% kepada Allah. Tuma'ninah, ya, rasa tenang dan tentram hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inna minas sahli an naqra'a an hadhil ibadati, maka hal yang mudah ketika kita baca tentang ibadah-ibadah ini, au natakallamu anha, au natakallama anha, atau ketika kita bicarakan tentang ibadah-ibadah ini, au nastami'a ila man yatahaddatsu anha, atau mudah pula bagi kita ketika kita cuma dengar dari orang yang mengalaminya, au nad'u Allah bi ayyasraha sudurana laha, dan juga mudah bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melapangkan dada kita, hati kita untuk melakukan ibadah tersebut. Ini mudah. Kalau cuma kita membaca tentang ibadah-ibadah tadi, mudah. Kita obrolkan, kita bicarakan tentang ibadah tadi, mudah. Kita dengar cerita dari orang lain tentang hal ini, mudah.
Kita berdoa kepada Allah supaya Allah lapangkan hati kita untuk melakukan ibadah tadi, itu mudah. Lakin minas sa'bi jiddan, akan tetapi sangat amat susah an na'ishaha fi aglabil ahyani, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, fi aglabil ahyan, dalam mayoritas waktu yang kita miliki. Wa naj'alaha hiya umdatana indal fitani wal masaibi wal kawarithi, dan sangat susah untuk kita jadikan ibadah-ibadah tersebut sebagai prinsip kita ketika kita tertimpa fitan, berbagai macam ujian, wal masaib, berbagai macam musibah, wal kawarith, dan berbagai macam masalah. Inti dari paragraf ini, beliau ingin mengatakan dalam bahasa kasar, dalam bahasa kita, ngomong ki gampang, prakteknya angel. Itu intinya. Membicarakan tentang hal ini lebih mudah, tapi ketika Anda dihadapkan sendiri dengan permasalahan tersebut, Anda akan merasakan itu susah. Untuk mengontrol diri supaya tidak berkeluh kesah, supaya tidak merasa marah dengan takdir Allah, itu susah. Kalau kita tidak mengalami musibah kemudian kita bicarakan sabar dan yang lainnya, betul, itu jauh lebih mudah. Tapi kalau kita mengalami sendiri, bisa tidak kita kemudian mengaplikasikannya. La'allaka ta'rifu fulan, boleh jadi Anda mengetahui si fulan, kunta tadunu annahu sahibu imanin wa taqwa, Anda sangka, Anda berhusnudzon bahwasanya dia adalah orang yang baik imannya dan baik takwanya. Lakinnahu lamma waqa'at lahu al-musibah tabayyana laka jazi'uhu wa tasakhutuhu ala aqdarillah. Kemudian jelaslah bagi Anda, lakinnahu, akan tetapi ketika dia tertimpa musibah menimpanya, maka nampaklah jelas bagi Anda ternyata dia mudah berkeluh kesah dan dia merasa marah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala'allaka ta'rifu fulana, dan boleh jadi Anda mengenal fulana, lama usiba ibnuha bidzalikal marad, ketika anaknya ditimpa dengan suatu penyakit, idza biha, tiba-tiba dia tutliku al-ibarati al-munaqidata lis-sabri war-ridha, tiba-tiba dengan mudahnya dia mengatakan berbagai macam perkataan yang bertolak belakang dengan kesabaran dan ridho atas takdir Allah. Wal qadhiha fi kamalit tauhidi, bahkan malah kemudian merusak kesempurnaan tauhid. Wala'allaka anta kunta tadunnu, dan boleh jadi Anda menyangka bahwasanya annaka mimman turabba ala tawakkuli, menyangka diri Anda termasuk orang yang terdidik untuk kemudian bertawakal kepada Allah. Wa adamil khaufi min ghairillah, dan terdidik untuk tidak takut kecuali kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Lakin, akan tetapi, lamma ja'aka tahdidun min ba'dil musya'wadin, ketika datang kepada Anda ancaman dari sebagian dukun, was-sahara, dan para penyihir, idza bika takhafu minhu, tiba-tiba Anda takut kepada mereka, wa tasqutu anhum, dan Anda diam dari apa yang mereka lakukan, wa tamdahuhum, justru Anda malah puji-puji dia, puji-puji mereka. Oke, dalam keadaan netral, aman, kita mudah untuk mengkritik orang lain. Dukun, penyihir, ujian sebenarnya akan datang ketika betul di hadapan Anda ada dukun, ada penyihir, kemudian ngancam Anda, mengintimidasi Anda. Awas sesuk tak santet. Nah, itulah ujian keimanan yang sejati. Apakah Anda bisa istiqomah ataukah Anda kemudian malah takut? Ketika ini pengalaman pribadi Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ketika kita mengisi pengajian dan yang hadir itu adalah sudah sepemahaman dengan kita, itu jauh lebih mudah.
Artinya apa? Apa yang kita sampaikan langsung masuk. Setidaknya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan penentangan dari apa yang kita sampaikan. Nah, suatu ketika qadarullah, ini saya membahas tentang tasbih, biji tasbih. Sebenarnya pembahasannya tentang larangan tasabuh terhadap orang kafir. Kemudian saya hubungkan dengan biji tasbih. Saya sampaikan biji tasbih ini coba kita pertimbangkan sekiranya perlu kita gunakan untuk alat bantu kita untuk berzikir ataukah tidak. Kita ingat ada orang Katolik punya rosario, mirip tasbih. Orang Buddha punya juga tasbih besar. Maka dari sudut pandang ini sekiranya kita bisa katakan, wah ini ada kemiripan ini. Sama-sama digunakan sebagai alat untuk beribadah. Nah, saya ajak berpikir, saya tidak langsung menjustifikasi, saya ajak berpikir. Sekiranya mari kita pertimbangkan, tepatkah kita kemudian menggunakan biji tasbih ini untuk kemudian membantu kita berzikir sebagai hitungan zikir, padahal Nabi tidak lakukan, para sahabat tidak pakai. Padahal mungkin di zaman Nabi dan para sahabat untuk ada ide, misalkan kurma dirangkai dijadikan alat untuk ngitung, mungkin biji kurma, mungkin. Saya ajak berpikir. Setelah kajian selesai, ada seorang bapak-bapak yang mendekati saya. Berkaitan dengan biji tasbih tadi, itu yang pakai duluan kita kaum muslimin ataukah non muslim? Kalau yang pakai duluan kita kaum muslimin, nggak bisa dong kita katakan kita menyerupai mereka. Tapi kalau memang betul terbukti yang pakai duluan itu adalah Katolik dan non muslim yang lain, betul kita menyerupai mereka. Saya pikir ya betul juga. Saya katakan wallahu a'lam. Nggak tahu Pak. Tapi setidaknya ya tadi sebagaimana yang saya sampaikan pertimbangannya kayak gitu. Ternyata bapak tersebut bercerita, mohon maaf saya itu termasuk orang yang membudidayakan tanaman, yang biji tanaman itu adalah memang biasanya digunakan untuk biji tasbih. Dan ini adalah tanaman eksotis yang hanya ada di Indonesia. Saya lupa nama tanamannya. Beliau bisnismen dalam bidang itu. Nah tentunya kondisinya beda. Wah ini betul-betul ujian ini. Artinya apa? Artinya apa yang kita sampaikan kemudian apa? Tidak langsung kemudian diterima, kemudian ada setidaknya penolakan secara lembut yang disampaikan kepada kami, dan itulah ujian sebenarnya. Ya, kita bisa bertahan dengan apa yang kita ketahui, ataukah kemudian kita malah lembek? Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya enggak bisa seperti ini. Kita katakan, yang saya tadi katakan, sebagaimana yang saya katakan, monggo dipertimbangkan. Kalau seandainya mungkin belum sepakat, bisa kemudian kita gali lebih dalam lagi berkaitan dengan masalah ini. Tapi yang jelas apa yang kami sampaikan ya sebagaimana apa yang kami sampaikan. Jadi ujian sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, kemudian kena kepada orang yang sedang kita singgung, dan orang yang kita singgung kemudian apa? Menyampaikan kepada kita. Itu Anda bisa istiqomah tidak? Sama ini, kalau kita berdakwah masalah dukun, masalah sihir dan yang lainnya di kalangan sendiri yang sama-sama paham bahwasanya ini adalah sebuah hal yang bertolak belakang dengan tauhid, mudah. Tapi kalau Anda berdakwah di kalangan para dukun itu sendiri, penyihir, praktek sihir itu sendiri, ini ujian sebenarnya. Apakah Anda kemudian akan merasa takut? Apakah Anda bisa istiqomah di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Anda akan lembek, ataukah Anda akan kemudian tetap tegar di atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada Anda? Ini ujian sebenarnya. Sama sebagaimana dalam masalah sabar, tawakal dan yang lainnya, ini akan menjadi ujian yang sebenarnya itu adalah ketika kita ditimpa musibah. Innal ibtila yudhiru laka hakikatan nafsik. Maka sesungguhnya ibtila, ujian dari Allah, itu akan menampakkan hakikat
diri Anda sendiri, hakikat hati Anda, allati baina janbaika, yang hati Anda ini terletak di antara dua pundak Anda. Wa yukhbiruka annaka bihajatin ila taufiqillah, dan memberitahu Anda, ujian ini akan memberitahukan kepada Anda bahwasanya Anda butuh kepada taufik Allah. Wa tathbitihi fi kulli lahdhatin, dan juga keteguhan yang Allah berikan kepada Anda di setiap waktu. Anda butuh taufik dari Allah dan keteguhan dari Allah. Maka ketika Anda belum diuji, Anda belum tahu tentang kadar keimanan Anda. Akan kita ketahui kadar keimanan kita ketika datang ujian sebenarnya, musibah. Misalkan Anda kemudian tahu bahwasanya memandang sesuatu, seorang wanita yang bukan mahramnya itu adalah haram dan yang lainnya. Datang ujian sebenarnya di jalan, terutama di bulan puasa juga. Lihat sana, lihat sini. Qadarullah kok ya harus lewat jalan ini. Itu ujian sebenarnya. Jenengan bisa menundukkan pandangan ataukah melontarkan pandangan Anda sesuai dengan hawa nafsu Anda. Itu ujian sebenarnya. Ya. Sampai pernah saya menyampaikan hal seperti ini, ada yang berkomentar, nanti nabrak Ustaz kalau naik motor. Bisa sampaikan ya nggak nunduk terus Pak. Kalau jenengan harus lihat depan ya lihat depan. Maksud saya itu ketika Anda itu sekiranya di depan itu adalah, mohon maaf ya, anak muda yang ya pakaiannya seperti itu, ya mending Anda nyalip saja, jangan di belakangnya. Naudzubillah. Kalau di belakangnya Anda yang labrak, nanti betul salib. Kan ada solusi ya. Ya pernah demikian disampaikan. Sekiranya ini memang betul, ujian sebenarnya adalah memang ketika kita diuji dengan realita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nabi hajatin ila an natarabba ala ibadati syada'idi. Sesungguhnya kita butuh supaya diri kita ini terdidik untuk melakukan ibadah-ibadah yang hanya ada di waktu susah. Kita harus membiasakan dan mendidik kita untuk melakukan ibadah-ibadah secara nyata yang hanya ada di waktu susah. Ma ajmalaha min lahdhatin indama taqumu fi akhiril laili. Dan betapa indah waktu dan saat di mana Anda bangun di akhir malam. Tunaji rabbaka, Anda bermunajat kepada Rabb Anda. Tad'uhu, Anda berdoa kepadanya. An yakshifa anka hammaka, supaya dia itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap kesedihan Anda, menghilangkan kesedihan Anda. Wa yuzila anka ghammaka, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekhawatiran yang ada pada diri Anda. Wa tursil ma'a ibaratika qatarat, dan Anda lontarkan bersama dengan kalimat-kalimat dan doa-doa yang Anda panjatkan dengan qatarat min ibaratika, tetesan-tetesan yang tetesan ini mengalir karena Anda mendalami dan memaknai apa yang Anda katakan. Likai yatana'ama dalikal khaddu bimururi tilkad dumu'i, sehingga pipi itu akan menjadi nikmat dengan menetesnya air mata tersebut. Allati ma kharajat illa lamma ja'atil kasadaidu, yang mana tetesan air mata tersebut tidaklah akan keluar kecuali ketika datang musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan tersebut. Ya, inna ibadat tadarru wal iltija ma dhaharat biquwatin illa fi awqatis sadaidi. Dan sesungguhnya ibadah berupa rasa tunduk kepada Allah dan juga hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, iltija ya bersandar kepada Allah. Maka ibadah seperti ini tidaklah akan nampak secara kuat kecuali di waktu-waktu susah saja.
Wala'alla al-bala qad tala bika, dan boleh jadi musibah itu menimpa Anda dalam waktu yang lama. Wasyifa qad ta'akhkhara anka, dan boleh jadi kesembuhan itu tidak kunjung datang kepada Anda. Fahuna ta'ti ibadatun ukhra, maka di waktu inilah datanglah ibadah yang lain, yaitu ibadah yang dinamakan ar-ridha anillah, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka annaka taqulu, seolah-olah Anda katakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ana radin anka, aku ridho kepadamu. Hatta laulam tastajib li, sampai-sampai seandainya engkau tidak ijabahi doaku, ya Rabbi, wahai Rabbku, man li siwaka, tidak ada penolongku selain engkau. Ya Rabbi, wahai Rabbku, mahma hasalali, apapun yang terjadi pada diriku, falan ashuto alaika, maka saya tidak akan pernah untuk marah kepadamu. Li'anni uhibbuka ya Rabbi, karena sesungguhnya aku mencintai dirimu wahai Rabbku. Wa yasdadul bala, dan kemudian seandainya musibah ini semakin menjadi-jadi, semakin bertambah, fata'ti ibadatut tawakkuli wa tafwidil umuri ilallah, maka datanglah ibadah yang lain yang namanya tawakal, dan juga tafwid al-umur ilallah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ya, likai taksibaka kuwatun fil i'timad, supaya Anda terlatih untuk kemudian kuat dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya ibadah ini yaitu tawakal dan juga menyerahkan urusan kepada Allah memberikan kepada Anda perasaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan Anda perasaan yakin bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Tamnahuka as-su'ura biqurbil farji, memberikan kepada Anda perasaan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar. Wa hunaka ibadatun tadkhulu alaika wa anta fi hadhil athna, maka di sana terdapat ibadah-ibadah yang masuk pada hati Anda ketika Anda dalam momen-momen ini, yaitu diantaranya adalah ibadah yang bernama athiqatu billah, yakin kepada Allah. Fayan syarihu sadruk, sehingga menjadi lapanglah dada Anda. Wayatma'innu fu'aduka, dan menjadi tenanglah dada Anda, hati Anda. Wa tas'uru bil sakinati, dan Anda merasa tenang. Qad nasalat alaika, yang mana ketenangan ini ternyata telah turun pada diri Anda. Wa ba'da ayamin, dan setelah hari-hari berlalu, idza bil farji qad nazala, tiba-tiba jalan keluar itu ternyata sudah Allah turunkan. Wasyifa qad hasala, dan kesembuhan itu terjadi. Walhamu qadin kasyafa, dan perasaan sedih telah terangkat. Walghamu qad zala, dan rasa khawatir yang ada di hati ternyata sudah Allah hilangkan. Wa hunaka ta'ti ibadatus syukri fi arwa'i suratin, dan di momen tersebutlah datang sebuah ibadah, muncullah dan terwujudlah sebuah ibadah yang namanya ibadah syukur, namun dalam bentuk yang paling indah. Maka syukur yang paling indah, yang paling maksimal adalah syukur setelah terentaskan dari musibah. Kita betul-betul bisa menghayati rasa syukur kita. Wala ya'rifu hadhil ma'ani illa man jarraba anwa al-mihani wa marrat alaihi sunuful fitani, dan tidaklah akan mengetahui makna-makna ini, makna sabar, makna tawakal, dan makna ibadah-ibadah yang lain, kecuali bagi orang yang jarroba, telah mengalami, telah mempraktekkan anwa al-mihani, berbagai macam ujian-ujian dari Allah. Wa marrat alaihi sunuful fitani, dan telah berlalu padanya berbagai macam fitnah-fitnah, itu ujian-ujian berupa musibah.
wa tathbitu ya'ti min aliyil a'la, dan ketegaran dan keteguhan hati itu hanyalah datang dari zat yang maha tinggi, itu Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsin dhannaka bi rabbik, maka hendaklah Anda berhusnudzon kepada Rabb Anda, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya, wa baki baina yadayhi, dan menangislah di hadapannya, wa alliq qalbak biman yuharrikuhu, dan gantungkan hati Anda kepada zat yang menggerakkan hati Anda, warfa' hammaka ilal ladzi lan tajida arhama minhu, dan hendaklah Anda adukan kesedihan Anda kepada zat yang tidak pernah Anda jumpai yang lebih rahmah daripadanya, wala ar'afa minhu, dan tidak ada zat yang lebih lembut daripadanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna min asma'ihi ar-Rahman, ar-Rahim, al-Wadud, ar-Rauf, al-Wasi'. Tidakkah Anda ketahui bahwasanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Wadud, zat yang maha mencintai hamba-hambanya, terutama hambanya yang beriman, Ar-Rauf, zat yang maha lembut, Al-Wasi', zat yang maha luas karunia-Nya. Tidakkah Anda ingat akan hal ini? Ya, maka demikian yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman dan juga kemampuan untuk mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Syekh Sultan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi seorang hamba yang senantiasa memperbaiki diri dan senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.